Halo, selamat siang Mas. Perkenalkan sebelumnya saya Jihan Nabila dan ini rekan saya Nathanael. Kami dari kelas MB 4402 dari Telkom University. Kebetulan hari ini ada wawancara dengan Mas siapa? Saya dengan Tresna Ramadan. Oh iya, founder dari Well Grow Coffee and Kitchen ya. Oke, Well Grow ya. Oke, itu bergerak di bidang apa ya Mas? Untuk Well Grow itu bergerak di bidang F&B untuk saat ini. Oh, untuk saat ini itu ada offline store-nya atau online store atau bagaimana? Untuk offline store sendiri kami ada dan itu terletak di Balendah untuk offline-nya. Tapi kami juga bergerak di bidang online seperti di GoFood dan juga GrabFood seperti itu. Oke, berarti ada e-commerce-nya ya, Bapak jual di GrabFood sama GoFood. Iya. Pertanyaan pertama nih tentang di GoFood sama GrabFood-nya yang Bapak kelola itu sebagai founder. Bagaimana sih Pak pertama kali mengetahui tentang pajak digital dan kewajiban Bapak sebagai founder dan sekaligus penjual di GrabFood dan juga GoFood? Oke, mungkin untuk pertama dari saat kita ingin melangsungkan di online store, tentu kami cari tahu dulu gitu. Maksudnya apa saja sih yang terkait online penjualan online itu. Nah, dari situ salah satu informasi yang kami dapat adalah mengenai tentang pajak digital. Lalu setelah mengetahui ada perpajakan di penjualan digital, dari situ kami mencari tahu lebih lanjut apa saja yang dikenakan pajak, lalu ada pajak apa saja gitu yang termasuk dalam pajak digital. Seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak ya. Tadi Bapak itu sudah menjelaskan bahwa Bapak sudah mengerti di dalam platform online tersebut ada pajak digital gitu ya Pak khususnya ya. Nah, ingin bertanya nih Pak, sebenarnya apa sih yang menjadi dampak utama dari regulasi bisnis dan khususnya di pajak digital tersebut ya pada bisnis Bapak yang beroperasi di platform online tersebut? Oke. Untuk dampak sendiri yang sangat terasa mungkin dari adanya penambahan biaya pengeluaran sih, karena untuk pajak sendiri kan kita harus membayar pertama pajak periklanan gitu. Karena kami juga mengiklankan produk kami di GoFood dan GrabFood itu. Lalu selanjutnya ada juga pajak pengeluaran untuk layanan. Karena saat mendaftarkan ke GoFood dan GrabFood ada beberapa biaya yang harus dibayarkan. Selain terkait biaya, mungkin dari kami juga sekarang mulai menyusun laporan-laporan keuangan terkait pajak, karena agar bisa lebih rapi lagi gitu untuk keuangannya seperti itu. Oke, baik. Nah, lanjut nih ya Pak ke pertanyaan selanjutnya mengenai kelola kewajiban pajak Bapak itu sendiri di e-commerce itu gimana Pak? Untuk mengelola perpajakan mungkin dari alur masuk keuangan juga kan dari kami, misalnya ada pembayaran masuk itu sudah mulai maksudnya dirunutkan gitu alurnya, mana yang masuk untuk ke laba bersih, mana untuk diputarkan lagi untuk membeli bahan baku, dan juga mana untuk pembayaran pajak. Dan untuk mengelola agar lebih maksimal lagi, kami juga mengkonsultasikannya dengan profesional di bidang pajak seperti itu. Baik Bapak, masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Nah, saya ingin bertanya nih, ada nggak sih Pak tips dan trik nih atau saran gitu ya bagi para pelaku usaha lain di luar sana yang memiliki kasus dan juga case bisnis seperti Bapak di mana memiliki konvensional dan juga penjualan secara online? Ada nggak tips and trik bagi mereka untuk mengenai pajak digital ini gitu? Oke. Mungkin untuk tips dari saya lebih ke perdalam lagi gitu pengetahuan dan cari informasi mengenai pajak yang berlaku di dalam penjualan digital, karena masalah pajak ini kan bisa dibilang cukup riskan gitu. Salah-salah kita ambil langkah bisa membuat bisnis kita apalagi parahnya pribadi gitu terseret ke dalam permasalahan gitu. Lalu apabila misalnya masih belum paham atau masih bingung ataupun masih perlu bantuan, saya sangat sarankan sih untuk konsultasi kepada pihak-pihak yang dirasa profesional gitu di bidang pajak. Karena dengan konsultasi yang mungkin bisa dikatakan kita memang keluar uang gitu, tapi itu tidak bisa tidak sebanding dengan masalah yang akan kita dapat gitu. Kalau misalnya
ya salah-salah langkah gitu dalam perpajakan. Mungkin seperti itu sih. Baik, mungkin saya akan coba untuk simpulkan gitu ya Pak ya dari sesi wawancara kita kali ini. Bapak Tresna sebagai founder dari Well Grow Kitchen yang memiliki bisnis secara konvensional dan juga bisnis secara online di GrabFood dan juga GoFood, bisa disimpulkan bahwa Bapak sudah paham mengenai pajak digital, dan juga tadi juga Bapak menyebutkan bahwa pajak digital tuh yang di dalam e-commerce Bapak itu ada seperti kayak pajak pertambahan nilai, lalu ada pajak administratif ya Pak ya tadi ya. Ya, pembagian hasil dan lain sebagainya, dan Bapak juga sudah berhasil dan juga memiliki plan untuk mengelola perpajakan di bisnis Bapak. Dan juga tadi Bapak menyebutkan bahwa banyak sekali tips ya bagi pelaku usaha di luar sana gitu untuk selalu memahami dan juga memahami terlebih dahulu apa itu pajak, sehingga nanti tidak ada kerugian yang ditimbulkan karena belum paham pajak seperti itu Pak ya. Nah, baik Pak, terima kasih atas waktunya nih Pak nih ya. Saya dan juga partner saya Jihan Nabila mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Tresna sebagai founder dari Well Grow Kitchen. Semoga dengan adanya sesi wawancara ini kita dapat mengedukasi orang luar sana betapa pentingnya pajak digital bagi pelaku usaha khususnya di platform online pada zaman saat ini gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Saya mewakili Jihan Nabila dan juga rekan saya yang bekerja. Terima kasih atas waktunya. Semoga bisnis Bapak semakin berkembang dan juga semakin sukses gitu ya Pak. Terima kasih Bapak Tresna. Terima kasih. Pajak digital adalah pajak yang dikenakan atas transaksi dan juga layanan digital yang dilakukan melalui platform online. Selain dalam platform e-commerce, pajak ini juga mencakup berbagai jenis transaksi, termasuk pembelian aplikasi, game, streaming layanan hiburan, pembelian barang online, dan transaksi keuangan digital. Di mana tujuan utama dari pajak digital ini adalah mengenakan pajak pada ekonomi digital yang terus berkembang, dan juga memastikan bahwa perusahaan dengan teknologi besar dan bisnis online juga ikut memberikan kontribusi pajak kepada negara. Selain e-commerce, perusahaan dengan layanan digital besar seperti Netflix, Google, dan juga Zoom kini diharuskan untuk melakukan pembayaran pajak di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan bila mereka tidak melakukan pembayaran pajak, maka layanan akses digital dari perusahaan besar tersebut akan diberlakukan pemutusan atau pemblokiran layanan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Aturan penagihan pajak perusahaan seperti Netflix, Google, dan juga Zoom sudah teratur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan dalam rangka menghadapi ancaman yang diberikan oleh terjadinya penyebaran virus corona atau COVID-19. Aturan-aturan tersebut telah diberlakukan di Indonesia per tanggal 31 Maret tahun 2020. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kelompok 1 pamit undur diri dan sampai jumpa.